Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau balik ke tema kita ya Pak, sesuai dengan tema hari ini kan harta haram ya Pak Ustadz. Iya. Yang mau ditanyakan, apakah yang dimaksud dengan harta haram dalam bermuamalah ini hanya terbatas pada cara bertransaksinya saja? Mungkin dalam hal ini berakad sesuai syariah saja, atau kita sebagai umat muslim ini diharapkan juga untuk mengetahui sumber harta tersebut Pak Ustadz. Contohnya nih, misalkan kita mau beli suatu barang, akadnya sudah sesuai dengan syariah. Ternyata sumber harta tersebut didapatkan dari hasil yang dilarang. Misalnya hasil korupsi misalkan, atau hasil dari jual beli barang yang haram, atau dari yang tidak dihalal lainnya gitu Ustaz. Apakah harta tersebut termasuk dengan harta yang akan kita beli tadi menjadi harta yang halal atau gimana Pak? Baik. Jadi pertanyaannya, misalkan ya ada seseorang yang korupsi uang negara, kemudian dari hasil korupsinya itu ternyata dia membeli mobil kita, gitu Pak ya. Iya, Apakah Pak, kita halal mendapatkan menjual tadi ya, dari hasil penjualan mobil kita? Maka ini terjadi perbedaan para ulama halal atau haramnya. Kenapa terjadi perbedaan para ulama? Karena zat harta ini adalah halal, yaitu uang. Dan dia yang mencarinya cara mendapatkannya haram. Sekarang harta yang haram dia cara mendapatkannya itu dia gunakan untuk membeli mobil kepada kita. Maka dengan kita ya uang itu tetap uang yang zatnya halal, kita jual belinya halal, sehingga menurut jumhur ulama ini jual belinya sah. Menurut jumhur ulama jual belinya sah. Kalau sah berarti halal. Ya. Ini menurut jumhur ulama. Kenapa? Karena kalau zatnya halal, cara mendapatkannya haram. Ketika dia memberikan pada orang lain dengan cara yang hadiah atau jual beli, maka itu sah pada penjual untuk menerima pembayaran dari uang haram tadi. Itu jumhur ulama. Ya, kan yang berdosa dia yang melakukan korupsinya. Tapi ketika sudah didapatkan dan dia belanja pada kita halal menerimanya. Tetapi ya kita lihat ternyata Nabi SAW dan para sahabat Abu Bakar, Umar, dan sahabat-sahabat yang lainnya, ketika mereka tahu ternyata harta itu didapatkan dengan cara haram, mereka tidak mau ya transaksi. Ketika memang mereka tahu itu di cara haram, maka mereka tidak melakukan transaksi. Contohnya Nabi, ketika Nabi dikasih hadiah kambing makanan ya yang sudah dimasak oleh seorang wanita, kemudian turun Jibril memberitahu pada Nabi SAW jangan memakannya. Kemudian, dan nanti kita akan baca ini di buku Harta Haram. Kemudian Nabi pun bertanya, kenapa ini harta kambing ini dari mana kamu dapatkan? Kemudian wanita itu menjelaskan bahwa dia membeli dari tetangganya, istri tetangganya, yang mana ternyata istri tetangga ini menjual kambing suaminya tanpa izin suaminya. Berarti dia sudah menjual barang yang tidak dimilikinya. Nah, maka tidak sah jual belinya. Maka oleh karena itulah Nabi tidak mau memakannya. Nabi perintahkan berikan pada tawanan. Kemudian juga Abu Bakar, Umar ketika tahu bahwa ya bahwa harta yang telah dimakannya ternyata didapatkan yang cara haram, mereka muntahkan. Mereka korek tenggorokannya supaya keluar kembali makanan tadi. Dan itu nanti akan kita baca dalam buku Harta Haram, akan ada riwayatnya ya. Ini menunjukkan ya para ulama mengatakan, jumhur ulama mengatakan ini adalah waro. Waro itu artinya apa? Meninggalkan sesuatu yang subhat. Ya, sesuatu yang samar hukumnya. Waro ini artinya khawatir nanti jadi akan masalah. Nah, wallahu ta'ala, maka pendapat yang lebih kuat ya
ketika kita memang tahu itu harta yang didapatkan dengan cara haram, sebaiknya kita meninggalkannya, karena Allah mengatakan wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan, jangan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Tapi itulah perbedaan para ulama, dan Nabi pun menasihati kita untuk faman ittaqa syubhat, barang siapa yang meninggalkan yang samar, berarti dia sudah menjaga agamanya dan kehormatannya. Makanya Pak, ya, orang-orang yang misalkan nih, Nabi menasihati tinggalkan yang syubhat. Misalkan ada orang yang korupsi, kemudian beli mobil kita. Kira-kira kalau orang itu periksa KPK, kita akan ikut juga nggak diperiksa? Kira-kira Pak? Pasti akan terikut juga terperiksa. Nah itulah. Makanya Nabi perintahkan tinggalkan, sebaiknya tinggalkan, aman kehormatan kita. Kita nggak ikut-ikutan diperiksa nantinya. Ya. Nah, juga di akhirat nanti kita akan terbebas dari pertanyaan Allah kalau kita tinggalkan. Adapun jumhur ulama katakan itu halal, ya, itu halal. Allah Ta'ala, maka lihat keadaannya. Kalau memang kita keadaannya, ya, misalkan, nih, contohnya yang jumhur ulama ini, seorang istri, dia tidak punya pekerjaan, dan dia memiliki anak kecil, memiliki suami, penghasilannya memang yang haram. Bolehkah dia memakan dari hasil suaminya? Boleh, halal bagi dia. Kenapa? Yang haram berdosa dari suaminya. Tapi bagi istri itu, karena dia memang tidak memiliki harta, halal bagi dia. Nah, yang berdosa adalah suaminya. Kira-kira begitu, Pak. Jelas, Pak? Baik, siap. Terima kasih atas jawabannya, Pak.